Dan sungguh hidup dengan cinta itu indah. Kalau kita saling mencintai, tidak ada benci di antara kita, tidak ada dengki di antara kita, maka kita seperti sudah di surga biarpun belum masuk surga. Karena ketenangan batin dari situ, kecintaan, membangun cinta. Pada silsilah-silsilah sebelumnya sudah kami sampaikan tentang bagaimana kita mencari kedamaian, dan setelah itu kita menjadi juru damai. Dan saat ini akan kami lanjutkan, urusan kita bukan urusan dengan Allah, bukan dengan sesama manusia, akan tapi dengan sesuatu yang bisa digunakan untuk kebaikan, tapi sekaligus bisa menjerumuskan, yaitu urusan tahta dan harta. Sebagian orang menduga kebahagiaan adalah di balik tumpukan harta, di balik rumah megah atau tahta. Akan tapi hakikat kebahagiaan bukanlah di tempat-tempat seperti itu. Orang bertahta bisa berbahagia, tapi bisa saja sengsara. Orang berharta juga bisa berbahagia, bisa jadi sengsara. Dan kesengsaraan serta kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan tahta, tidak ada hubungannya dengan harta, tapi hubungannya dengan hati hamba tersebut. Jika seseorang telah tertata hatinya, tidak dicapekkan oleh rasa tamak di dalam hatinya kepada dunia, gebiar dunia. Jika hatinya diberi oleh Allah satu sifat mulia, yaitu qanaah, mensyukuri dan menerima apa yang Allah berikan, maka yang terjadi pada hati tersebut adalah tenang dan tenang. Itulah yang disebut dengan hakikat kaya. Innal ghina ghinan nafsi, jiwanya yang kaya. Dan orang kalau jiwanya kaya, yang namanya materi tidak masuk dalam hitungannya. Bagi dia ada duit, tidak ada duit, tetap aku harus senang hati. Kemuliaan juga ada di dalam hatinya. Maka dari itu sangat salah jika ada orang mencari kebahagiaan di balik tumpukan uang atau di balik rumah yang megah. Tapi kenyataannya apa yang terjadi hari ini? Orang berlomba-lomba untuk mencari yang namanya rupiah, sehingga kadang melupakan bahwasanya yang dicari sebetulnya bukan rupiah. Rupiah kita kumpulkan, kita bawa pulang ke rumah, itu sebetulnya tujuannya adalah bagaimana dengan rupiah kita bisa menjadikan keluarga kita senang dan tenang. Jadi yang namanya harta bukan tujuan. Bahkan tahta pun seharusnya orang paham itu bukan tujuan. Kalau ada orang beritahu masa depannya di esok hari, kemudian suruh milih, maukah kamu jadi presiden tapi sengsara hidupmu, atau jadi orang biasa tapi kau bahagia? Maka orang yang sadar akan makna kebahagiaan, dia akan memilih jadi orang biasa lalu bahagia. Dan dia tidak akan memilih sengsara. Tapi kenyataannya hari ini adalah orang lebih senang mencari yang namanya dunia. Dan memang mencari dunia bukan dilarang oleh Allah. Mencari nafkah tidak dilarang oleh Allah. Menjadi orang kaya juga tidak dilarang oleh Allah. Akan tapi yang tidak boleh adalah kita menjadi budak kekayaan tersebut, budak harta, budak tahta. Sehingga di dalam meraih yang namanya kekayaan, karena sudah tidak kenal Allah lagi, maka dia meraih kekayaan dengan cara yang Allah murkai. Dengan cara yang Allah murkai, ini bermasalah. Mencari kekayaan dengan murka Allah, mencari tahta dengan murka Allah, maka dijamin orang ini tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena apa? Dia tidak punya tujuan dengan kekayaannya mau apa, dengan hartanya mau apa. Tapi yang sadar bahwasanya aku mencari harta untuk mencari kebahagiaan, sehingga yang dibidik adalah kebahagiaan. Bisa jadi seseorang itu sebelum mendapatkan harta sudah bahagia. Sebuah contoh, kita menemukan di kampung-kampung orang yang mendapatkan gaji sehari, dimakan sehari. Gaji sehari dimakan sehari. Akan tapi itu semuanya tidak mengurangi kebahagiaannya. Bangun pagi dia sudah bisa bercengkrama dengan indah dengan keluarganya. Bahkan dia pergi ke sawah pun sebelum sarapan. 1 jam 2 jam kemudian datang istrinya menghantarkan hanya singkong rebus saja. Kemudian sama kopi yang dicampur dengan beras, bukan kopi murni. Kemudian Masya Allah, dengan gula merah yang dipotong-potong. Karena kalau dicampur dengan airnya akan boros, dipotong-potong, digigit gula merahnya sambil dia minum kopinya. Subhanallah. Pagi sudah senyum, pulang senyum, Masya Allah. Di saat di siang harinya pun ternyata dia hanya di bawah gubuk reot, di bawah gubuk yang sudah lama, sudah hampir roboh. Akan tapi dia bisa menikmati tidur lelap
di tengah sawah. Setelah terbangun dia bisa melihat benih-benih, melihat padi yang sudah mulai menguning dan seterusnya. Oh, kebahagiaan. Enggak punya masalah. Setiap ada acara di masyarakatnya mudah dia mengikuti. Tapi lihat di sana, tidak jaminan orang kaya semuanya lengkap dia senang. Hartanya melimpah, duitnya banyak tapi sedih, terus gelisah hatinya. Mulai dari keinginannya bermacam-macam, ketamaannya semakin menguat, membesar. Ngelihat orang lain sukses, dia bingung untuk bisa menjadi pesaingnya dan seterusnya. Dia hidupnya capek. Tapi di sana juga ada orang yang diberi oleh Allah kekayaan tapi dia senang. Abdurrahman bin Auf, kaya raya tapi adalah bahagia. Ada orang yang hidupnya dengan kefakiran tapi sengsara, ada. Maka dari itu yang namanya kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kekayaan dan kefakiran. Nggak ada urusan tahta dan punya tahta atau tidak. Yang namanya kebahagiaan adalah murni dari dalam hati kita sendiri. Maka pendidikan dari Nabi SAW, jauhilah ketamaan. Yang namanya orang tamak ini Masya Allah akan menjadikan dia itu tidak akan puas. Kalau seandainya dia diberi satu lembah emas, maka dia minta lembah yang kedua. Dikasih lembah emas yang kedua, dia minta yang ketiga. Sampai kapan? Sampai mulutnya kemasukan tanah. Maksudnya sampai mati. Dan begitu kalau hidup kita menuruti ketamaan kita, maka tidak akan puas dan tidak akan puas. Terus hidupnya adalah untuk mengejar keinginannya. Dan dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Kekayaan sudah jatah dari Allah. Kalau orang harus kaya dia. Kalau memang dia tidak bisa kaya, biarpun dia jungkir balik tetap saja semacam itu. Memang kita usaha. Tapi ingat, mari kita usaha dan sambil kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pastikan dengan usaha kita akan berhasil. Kenapa? Di saat kita pastikan dengan usaha kita pasti berhasil, di saat tidak berhasil kita akan kecewa. Akan tapi berusahalah kita untuk mendapatkan kekayaan. Dengan itu kita bisa membantu orang banyak. Berusaha dan kita serahkan kepada Allah. Dan di saat Allah tidak mudahkan, tidak kecewa kita. Di saat Allah mudahkan, kita punya cita-cita mulia, cita-cita baik. Jadi mari kita sadari semuanya, dari anda, kita semuanya. Jangan menjadikan ukuran kebahagiaan kita adalah harta yang melimpah. Banyak orang kaya raya sengsara hidupnya. Banyak orang punya tahta sengsara hidupnya. Begitu sebaliknya, ada orang fakir, tapi hampir tidak punya masalah dalam rumah tangganya. Ada orang gak punya tahta, tapi diberi oleh Allah beraneka ragam kebahagiaan. Maka dari itu, mari kita semua belajar. Siapapun anda, jika anda diberi oleh Allah kekayaan, mari kita jadikan kekayaan ini adalah sebab kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka kita gunakan kekayaan kita untuk kebaikan. Itu tanda kita tidak hubbud dunya. Kita dermakan, berbagi dengan yang lainnya. Bukan ego membesarkan kesombongan kita. Dan juga di saat diuji oleh Allah dengan kefakiran, maka ketahuilah fakirnya orang beriman hanya di dunia saja. Setelah di akhirat dia akan dapat kekayaan. Maka jangan sampai di dunia fakir, ternyata di akhirat menjadi fakir juga. Maka yang diuji Allah dengan kefakiran, fakirlah yang sabar, fakir yang nerima, fakir yang bersyukur. Kalau orang-orang fakir, ketahuilah pada zaman Nabi ada orang besar fakir, Ammar bin Yasir, Abu Hurairah yang setiap hari kelaparan kurang makan, Bilal bin Rabah, dan masih banyak orang-orang fakir, Masya Allah. Tapi apakah itu semua mengurangi kemuliaan mereka? Ini kefakiran tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang. Hanya mungkin saat itu saja bilang fakir. Tapi hakikat kemuliaan kita adalah di hadapan Allah. Hakikat kebahagiaan ada di hati kita. Dan mari kita cari. Dan bahagia tidak harus kita bayar mahal. Makanya sebagian ada orang mengadakan acara senang-senang dengan keluarga hanya harus bayar mahal di hotel puluhan juta. Nginep di hotel puluhan juta. Karena dia punya uang, subhanallah. Biarpun kita punya uang, mari kita biasakan dengan senang-senang yang tidak mahal. Kalau kelebihan uang kita bisa dermakan kepada yang lainnya. Kita bisa saja kita biasakan dengan anak kita dengan gaya kesederhanaan. Kita bisa cari tempat yang rindang, tempat hamparan luas. Kita bisa gelar tikar di sana. Kemudian di antara kita ada yang Masya Allah menyenandungkan syair-syair indah. Ada yang baca puisi. Allah, suasana indah. Jadi kalau kita ingin mencari kesenangan, jangan ikut-ikutan orang, bukan. Bagaimana kita bisa membuat kesenangan dari dalam hati kita. Kita biasakan anak kita dengan kesederhanaan. Jangan biasakan anak kita dengan gebiar gaya dunia, kagum terkila-kila dengan dunia. Maka sebetulnya dia adalah racun. Sehingga anak tidak akan mudah puas, tidak akan mudah terima kasih. Bahkan yang ada adalah kurang dan kurang. Kenapa? Kalau sudah orang dalam dirinya ada kecintaan pada dunia, dia akan terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Terus ini saja. Semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang hubbul akhirat, cinta akhirat. Dan Allah menjauhkan kita daripada cinta kepada dunia. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan dan juga Allah bisa memberikan. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.